Tepuk Spendi. Spendi, semangat kreatif bisa juara. Reketek dem wani piro. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging cling. Pengertian garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang berjejer dan terhubung secara kontinu. Berikut contoh-contoh garis. Dua buah garis dikatakan saling sejajar jika kedua buah garis tersebut memiliki kemiringan yang sama. Sehingga apabila kita perpanjang, maka kedua garis tersebut tidak akan berpotongan. Contoh garis sejajar. Pengertian garis tegak lurus. Garis tegak lurus adalah dua garis yang saling berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Contoh garis tegak lurus. Yang sudut. Sudut adalah objek geometri yang tersusun dari dua sinar garis yang bertemu pada satu titik. Berikut contoh-contoh sudut. Tumpul adalah sudut yang besarnya di antara 90 derajat dan 180 derajat. Berikut contoh-contoh sudut tumpul. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang titik dan sudut. Pertama, titik di dalam geometri teknologi terhadap matematika yang saling berkaitan. Kedua, titik yang tidak merupakan objek yang spesifik dalam ruang yang dibutuhkan, yang tidak melibatkan volume, luas, panjang, atau dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniatul Husna. Alamat saya dari Lanangan Lor. Saya di sini akan mengerjakan tugas matematika untuk membuat video tentang garis dan sudut. Pertama-tama kita di sini ada segitiga siku-siku, ada segitiga sama kaki, dan ada segitiga sama sisi. Ini gambarnya ya. Tepuk Spendi. Spendi, semangat kreatif bisa juara. Reketek dem wani piro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jepang Marabi. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Perkenalkan, saya Adinda Lukman. Perhatikan perbandingan harga per mililiter dari ketiga kemasan. Ternyata harga termurahnya adalah kemasan ketiga.
meskipun secara nominal harganya paling mahal, ternyata harga per mililiternya paling murah. Dengan begitu, seandainya kalian adalah Aji, seharusnya kalian memilih membeli sampo kemasan ketiga. Andaikan Padi ingin membeli satu sabun dan uang Padi cukup untuk membeli salah satu dari ketiga sabun tersebut. Berikan saran kepada Padi sebaiknya membeli sabun yang mana? Seorang membeli buka 8 gelas air mineral berbentuk metro dan cara air mineral tersebut. Seorang membeli air mineral 50 gelas air mineral. Kemasan pertama tertulis nota 70 mili, dijual dengan harga Rp5.000. Kemasan kedua tertulis nota 140 mili, dijual dengan harga Rp9.000. Lihat laporan proses dan hasil percobaan kalian dalam suatu makalah lengkap dengan dokumentasi kegiatan yang kalian lakukan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad. Perkenalkan, nama saya Ali Kabir Ramadan. Perkenalkan, nama saya Redna. Saya di sini untuk menjelaskan sudut. Sudut adalah gambar yang dibentuk oleh dua sinar yang disebut juga sisi dari sudut. Terbagi titik akhir yang sama yang disebut puncak atau vertex dari sudut. Saya di sini akan menjelaskan tentang garis. Garis adalah bentuk geometri yang dilukiskan oleh sebuah titik yang bergerak. Saya di sini akan menjelaskan tentang lebar. Lebar adalah gerak horizontal yang membentang lebih pendek daripada panjang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nur Aziza. Saya dari kelas 7B. Saya di sini bersama teman saya. Hai, perkenalkan nama saya Ida Diana. Saya dari kelas 7B. Apakah kalian mengetahui apa itu garis? Sebenarnya titik, garis, dan bidang dalam geometri tidak memiliki definisi atau pengertian yang pasti mutlak. Akan tetapi untuk memudahkan pengalaman mengenal hal tersebut, beberapa istilah tidak formal yang digunakan. Garis dapat didefinisikan sebagai kumpulan atau himpunan titik-titik yang berjajar dan berhubung secara kontinu. Selanjutnya akan dibahas mengenal penerapan garis dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk-bentuk geometri banyak menerapkan konsep garis dalam pembuatannya. Selain itu, dalam mempelajari persamaan garis dapat menerapkan konsep garis untuk membantu dalam visualisasi garis pada koordinat kartesius. Sketsa atau rancangan gambar yang dibuat banyak menerapkan atau menggunakan garis dan masih banyak
penerapan garis yang lainnya. Pengertian sudut. Apa itu sudut? Sudut adalah suatu objek geometri yang tersusun dari dua sinar dengan kedua pangkal sinar garis tersebut pada suatu titik. Mengenal jenis-jenis sudut berdasarkan besar sudutnya. Pertama, sudut lancip. Perhatikan gambar berikut ini. Sudut lancip merupakan jenis sudut dengan ukuran sudut antara 0 derajat sampai 90 derajat atau kurang lebih dari 90 derajat. Kedua, sudut siku-siku. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar di samping terdapat sudut siku-siku. Gambar di samping terdapat sudut siku-siku memiliki besar sudut 90 derajat. Ketiga, sudut tumpul. Perhatikan gambar berikut ini. Sudut tumpul merupakan salah satu jenis sudut dengan ukuran sudut lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Keempat, sudut lurus. Perhatikan gambar berikut ini. Di samping merupakan sudut lurus dengan besar sudut 180 derajat. Dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garis dan sudut merupakan salah satu materi yang menjadi dasar untuk mempelajari materi-materi geometri yang lain. Dengan memahami konsep garis dan sudut, kalian akan dapat dengan mudah mempelajari konsep bidang, bangun datar, dan materi geometri yang lainnya. Sikan sebagai kumpulan atau himpunan titik-titik yang bersejajar dengan terhubung secara kontinu. Selanjutnya kami akan membahas mengenai penerapan garis dalam kehidupan sehari-hari. Garis dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali penerapan garis dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk-bentuk geometri banyak menerapkan konsep garis dalam pembuatannya. Selain itu, dalam mempelajari persamaan garis dapat menerapkan konsep grafik untuk membantu dalam visualisasi garis pada koordinat kartesius. Banyak menerapkan atau menggunakan garis, dan masih banyak penerapan garis yang lainnya. Selanjutnya kami akan membahas mengenai sudut. Sudut adalah suatu objek geometri yang tersusun dari dua sinar garis dengan kedua pangkat sinar garis tersebut bertemu pada satu titik. Kedua sinar garis tersebut merupakan kaki-kaki sudut dan titik pertemuan kedua pangkal sinar garis merupakan titik sudut. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai jenis-jenis sudut. Sudut tumpul. Sudut tumpul merupakan salah satu jenis sudut dengan ukuran sudut lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180. Sudut lurus merupakan sudut lurus dengan besar sudut 180. Sudut refleks. Sudut refleks merupakan gambar sudut refleks. Sudut refleks memiliki besar sudut lebih dari 180 dan kurang dari 360 derajat. Selanjutnya akan dibahas mengenai hubungan antar garis. Hubungan antara sudut. Beberapa hubungan antar sudut yaitu sebagai berikut. 1. Sudut sehadap A1 dengan B1, A2 dengan B2, A3 dengan B3, dan A4 dengan B4. Sedangkan dua sudut sehadap adalah sama. Dua sudut dalam sepihak. A4 dengan B1, A3 dengan B2, jumlah sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. 3 sudut luar sepihak. A1 dengan A4, A2 dengan B3, jumlah sudut luar sepihak adalah 180 derajat.
Sudut bertolak belakang. A1 dengan A3, A2 dengan A4, B1 dengan B3, dan B2 dengan B4. Besar dua sudut yang bertolak belakang adalah sama. 5. Sudut pelupas. Sudut berpelupas. A1 dengan A2, A3 dengan A4, B1 dengan B2, B3 dengan B4. Jumlah besar sudut yang berpeluas adalah 180 derajat. Spend.